Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Oke, dari Bapak ada? Ya, silakan Pak Amri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masih bertanya masalah berhubungan dengan masalah pengucapan Natal tadi, Ustaz. Karena kita tinggal di lingkungan yang non Muslim, kemudian ada suatu kepentingan atau keinginan kita juga untuk maintain hubungan yang baik dengan yang non Muslim, ya hablum minan nasnya. Bagaimana menurut pendapat Ustadz apabila kita bukan menyampaikan Merry Christmas atau sejenisnya, tapi contohnya Happy Holiday, karena Happy Holiday terutama di Amerika juga sudah dilihat sudah agak terpisah daripada Kristen itu sendiri, jadi lebih netral kelihatannya. Tapi menurut pendapat Ustadz bagaimana dengan itu? Kalau itu kesannya seperti siasat, mensiasati, berarti kan bagian daripada itu juga kan? Bagian daripada itu juga. Nah, menurut hemat saya, akankah tidak harmonis hubungan kita dengan mereka kalau kita tidak mengucapkan itu? Pengamatan saya sih tidak ada urusannya dengan, tidak ada ukuran itu. Harmonisasi itu diukur bukan dari ucapan itu, tapi bagaimana sikap keseharian kita kan? Saling menghargai, saling menghormati, kan begitu. Apalah gunanya kita mengucapkan selamat ini dan selamat itu, habis itu kita berantem, perang, saling sikat, betul nggak? Nggak ada gunanya. Nah, jadi tentu kita harus pakai cara-cara kita saja. Cara-cara kita saja. Kita yakin aja dengan Allah, jangan ragu. Ya, kalau Pak Amri ragu mengamalkan ajaran agama kita kan bahaya itu. Karena prinsip iman kita tidak boleh ragu. Innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Orang-orang yang beriman itu siapa? Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian dia tidak boleh ragu-ragu dalam keimanan itu. Jadi kalau kita yakin dengan amalan agama kita ini, yakin kita menjalankan syariat agama kita, menjalankan akidah kita, Allah tolong kita, kita orang istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla taqafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah sebagai Tuhanku, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah dalam prinsip pengakuan itu, nanti apa? Tatanazzalu alaihimul malaika, datang malaikat menyampaikan kabar gembira. Alla taqafu wa la tahzanu, Pak Amri jangan takut, jangan cemas. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah, bergembiralah kamu dengan sorga yang telah disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa, yang istiqomah itu. Jadi prinsip agama kita itu yang harus kita tegakkan. Jangan, sebab akidah itu Pak tidak fleksibel. Akidah itu tidak elastis. Ya. Jadi kalau sudah bicara akidah itu semuanya qot'i, tegas kita. Tidak ada tawar menawar. Buktinya Pak Rasul ya hijrah dia. Karena kekuatan dia mempertahankan akidah. Oke, di Mekah dia nggak bisa lagi leluasa berdakwah, tidak apa-apa, pindah. Sampai dia menemukan tempat yang nyaman bagi perjuangan dakwahnya. Tidak apa-apa. Kalau kita mementingkan akidah, tapi kalau kita mementingkan kerjaan, mementingkan perasaan orang, itu lain lagi cerita kan? Nah, tapi kalau kita istiqamah dalam perjuangan dakwah ini, perjuangan akidah anak-anak kita dan diri kita, insya Allah jangan pernah takut. Saya dan membuktikan, saya sejak masuk Islam itu tidak pernah mengucapkan selamat ini, selamat itu. Mau dibilang apa kek, tidak ada. Wong kita tidak maksud apa-apa, tidak ada maksud menghina dia. Maksud kita apa? Untuk menjaga konsistensi saja.
Bos saya ini adalah muslim, saya tidak perlu mengucapkan itu. Dalam urusan di luar itu ya kita hubungan baik. Kalau kemudian dia menganggap saya itu tidak toleran, urusan dia. Yang penting kita nggak ada ganggu dia kan? Kita nggak ganggu dia. Nah, masa toleransi ukurannya hanya persoalan ucapan itu doang? Nah, jadi itu yang karena contoh dari pemimpin kita jelek. Mulai dari presiden, menteri-menteri kan contoh yang tidak baik. Beragama Islam tapi sok toleran. Pada akhirnya yang terjadi apa? Kekacauan. Coba Pak Amri saya tanya, bukankah selama ini pemimpin kita semuanya mengucapkan selamat ini selamat itu, betul nggak? Pertanyaan saya, harmoniskah di Indonesia? Enggak. Lalu mana jaminan ucapan toleransi itu mana? Justru semakin runyam. Perang ini dengan itu makin runyam. Yang menurut logika kita dengan ucapan itu barangkali semakin damai, semakin saling toleran, malah semakin kacau. Nah, makanya Allah itu tidak bisa kita bohongi. Allah tidak bisa kita tipu. Allah tidak bisa kita akal-akali. Ya sudah, kita yakin dengan prinsip saya menjalankan ajaran ini, Allah akan bimbing saya. Jadi masalahnya kan, apakah ghoyah tujuan hidup kita itu Allah atau bukan, gitu kan? Kalau tujuan hidup kita Allah yang menjadi tujuan hidup kita, saya pikir aman, ya, aman. Pengalaman pribadi saya, ketika saya konsisten dengan prinsip itu, mak saya, bayangkan, sejak saya masuk Islam dulu, mak saya itu, Bu, 5 tahun memutuskan hubungan dengan saya, 5 tahun. Itu hak orang tua. Bukan saya ingin menyakiti dia, tapi dia yang tidak terima saya, nggak apa-apa. Tapi saya nggak putus asa, terus saya berdoa, gitu kan. Akhirnya apa? Ketika dia sakit parah, mak saya kena kanker di lidah, CA. Wah, di Medan ditolak rumah sakit, tidak mampu lagi menangani, karena termasuk ganas sekali kanker mak saya. Saya pergi ke Medan, saya tawarkan kepada mak, maafkan saya segala macam lah. Mau ndak mak pindah ke Jakarta, saya obati di Jakarta, di Cipto, di sana lebih lengkap alatnya. Dan saya murni mengobati mak, tidak ada hubungannya dengan agama. Alhamdulillah mak saya mau ikut ke Jakarta berobat. 7 bulan saya rawat di rumah sakit Cipto. Ketika di sana sudah 5 bulan dirawat, ya kan, penyakit mak saya makin parah, lidahnya sudah hancur, tumor tumbuh di mana-mana, di kepala, di leher, di telinga. Dan tidak ada lagi harapan hidup. Mak saya itu bimbang. Di satu sisi dia menolak iman saya, tapi di sisi lain sayalah satu-satunya anak dia yang paling berbakti. Abang-abang saya, adik saya, tidak ada yang datang ke Jakarta melihat dia. Cuma saya yang merawat dia satu-satunya. Ketika itu mak saya apa? Dia bilang sama saya, nah, kalau kulihat 7 anak saya, cuma kamu yang paling soleh. Boleh tidak mak bertanya, katanya. Apa itu mak? Kalau nanti aku mati, bisa nggak kau mendoakan aku, katanya. Saya terkejut. Kenapa mak bertanya seperti itu? Kulihat cuma kau yang paling soleh. Aku harapkan doamu. Persoalannya mak bukan masalah boleh apa tidak boleh, tapi tidak ada gunanya dalam iman saya. Tidak sampai doa saya buat mak, saya bilang. Tapi kalau mak pengen kali doa dari saya pikir tidak ada pilihan yang lain kecuali mak harus seiman dengan saya bilang. Tiba-tiba mak saya nyeletuk, apa masih mungkin saya masuk Islam? Saya bilang, mak, pertanyaan masih mungkin, sangat mungkin. Yang penting dari kesadaran mak pribadi, saya bilang. Kalau gitu Islamkanlah saya, katanya. Saya terkejut, Islamkanlah saya, katanya, kan sesingkat itu. Ya mak, gitu aja saya. Nah, saya pulang, saya nggak nginap, mak saya kan dirawat 7 bulan tuh. Saya nggak pulang saya nggak nginap di sana. Kebesokan harinya datang saya pagi-pagi, yang ditanya apa? Jadinya saya masuk Islam itu, nak. Saya bingung, ini hidayah apa tidak ini? Jadi saya masuk Islam itu, nak, katanya. Oh ya mak, mama udah serius, saya bilang. Iya, katanya kan. Ya saya nggak terlalu ngah kali gitu masih, saya takut dia terpaksa gitu kan. Nah kebesokan harinya yang ketiga apa dia bilang?
Kapannya aku masuk Islam itu? Nanti keburu mati aku, kata mak. Oh, kalau begitu berarti ini mak saya sudah hidayah ini. Ya kan? Udah hidayah betul ini. Pak, Bu, akhirnya saya nggak berani mengislamkan mak di situ di rumah sakit karena ada orang Kristen juga yang dirawat kan, tersinggung nanti mereka. Saya minta izin ke dokter. Dok, bisa nggak saya bawa mak saya pulang dulu sehari aja? Kebetulan dokternya Muslim. Mak saya ini pengen masuk Islam. Dia sudah sakit begini, dok, tidak ada harapan hidup lagi. Oh iya boleh. Tapi nanti jangan nginap di sana ya, segera pulang ya. Ya dok. Yang penting mensyahadatkan saja dok ke rumah. Kasih bikin memo. Saya menghadap kepada kepala perawatnya, bawa pulang. Sampai sana di rumah saya panggil RT RW, tolong saksikan mak saya mau syahadat. Itu lidahnya udah hancur. Nah, tolong saksikan Pak, nanti kalau saudara saya nuntut, ini jangan sampai saya dituntut. Jadi ada saksinya, ini ada RT panggil, saya syahadatkan mak. Begitu saya syahadatkan dia, benar-benar dia menangis Bapak Ibu. Dari hatinya yang paling dalam, betul-betul dia hidayah. Apa yang terjadi ketika sudah dengan tertati-tatinya dia mengucapkan syahadat. Lalu saya suruh dia sujud, mak ini saya suruh sujud. Mak, berdoalah kepada Allah, mak, sujudlah, ucapkan terima kasih kepada Allah, mak. Wow, mak saya itu sampai begini dia mau pingsan, mak saya itu menangis, ya, saking dia terharu. Nah, begitu dia udah mulai agak rileks, saya tanya, mak, kenapa mak tadi ketika sesuruh sujud kok sampai begitu dahsyatnya mak menangis? Apa yang mak rasakan? Apa dia bilang? Umurku sudah setua ini nak, katanya. Ketika kau suruh aku sujud ke bumi, kepalaku taruh ke lantai. Itu yang membuat saya langsung menangis. Kenapa? Sudah setua ini aku, belum pernah aku letakkan kepalaku ke tanah dalam rangka sujud menyembah Tuhan, katanya. Wah, itu saya langsung menangis, saya rangkul mak saya itu. Wah, ini hidayah dari Allah gitu kan. Dan luar biasa, ya, dikasih Allah. Sejak itu langsung, asal dia sakit, kalimatnya Pak, spontan saja, Allahu Akbar, kata mak, Allahu Akbar. Iya mak, itu bagus mak, sebutkan Allahu Akbar. Terus dia begitu. Kemudian saya bawa dia saya ajak dia sholat zuhur sekali, saya ajari dia sholat zuhur dengan darurat. Kemudian saya kembalikan lagi ke rumah sakit. Seminggu berikutnya mak saya itu koma. Sebulan lagi sadar. Oh, masih bisa diajak komunikasi lagi. Seminggu berikutnya mak saya itu meninggal. Jadi mak itu hanya dua bulan. Hanya 2 bulan beragama Islam kemudian meninggal. Nah, pengalaman yang paling dahsyat Pak, karena saya ini bukan menyebut-nyebut kebaikan buat orang tua, karena nggak sebanding pengabdian saya kepada mak dibanding dia kepada saya. Apa pengalaman? Karena saya udah habis-habisan biaya buat mak ini, dan itu semua itu pure, tidak ada maksud apa-apa, betul-betul sebagai pengabdian kepada orang tua saja. Soal dia masuk Islam apa tidak bukan urusan saya, itu urusan Allah. Saya sudah habis-habisan untuk orang tua ini. Akhirnya ketika mak saya meninggal itu pas hari Kamis pas menjelang azan subuh itu meninggal. Nah, saya kebetulan tidak menyaksikan detik-detik terakhir beliau, yang menyaksikan adik saya. Begitu mau azan subuh saya ditelepon, bang, itu mak sudah sakarat, katanya. Wah, saya langsung buru-buru sholat dulu, lalu berangkat. Rupanya baru saya mau siap-siap, udah berita lagi udah meninggal mak, katanya. Ya sudah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya langsung berangkat ke rumah sakit waktu itu, urusi semua administrasi. Memang lihat mak sudah dimasukkan di kamar mayat, saya urusi semua, udah bayar-bayar. Jam 8 pagi Pak Bu, jam 8 pagi mak saya di kamar mayat. Saya datang mau bawa ambulan, baru nyampe di kamar mayat tiba-tiba ada telepon dari seorang ibu, namanya Bu Ida, dari sebuah travel haji namanya Patuna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Ustaz Nababan ya? Iya Bu, saya namanya Bu Ida, katanya. Saya dari Patuna Pak Ustadz. Oh ya Bu, apa yang bisa saya bantu Bu? Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz berkenan, saya minta tolong minggu depan Bapak bisa nggak pergi umroh, bawa jamaah kami 40 orang, Bapak yang pembimbing, kami ongkosin Bapak, katanya. Wah, saya langsung menangis Bu, langsung tersungkur, saya sujud ya ke lantai itu. Saya anggap, ya Allah, begitu cepatnya pembalasanmu ya Allah, begitu cepatnya pembalasanmu ya Allah. Mak saya masih di kamar mayat, sudah Engkau gerakkan hati orang untuk mengantarkan saya pergi ke tanah sucimu ya Allah. Wah, itu enggak saya sudah sangat
terharu sekali. Lalu saya bilang sama Bu Ida itu, "Mak, Bu Ida, mak saya lagi kamar mayat, bisa nggak setengah jam lagi Bu telepon saya?" "Oh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun," kata Bu Ida ini. "Ya sudah, nanti Ustaz saya telepon ya." "Ya Bu," saya bilang. Bapak Ibu, di tengah jalan telepon lagi saya. "Pak Ustaz, bagaimana pembicaraan kita tadi? Sudah di mana Pak Ustaz?" "Masih di jalan Bu." "Bisa nggak Pak Ustaz minggu depan berangkat umroh?" "Sangat bisa Bu." "Pak Ustaz punya paspor?" "Ada Bu." "Bisa nggak suruh diutus siapakah kawan Bapak besok mengantarkan paspornya ke tempat saya biar kami buatkan visanya?" "Siap Bu," saya bilang. Nah, pembalasan Allah kepada saya ya dari berbakti kepada emak ini yang pertama adalah spontan langsung saya berangkat umroh gratis. Kemudian emak ini segera saya urusin jenazahnya, langsung sampai di rumah, nggak pakai ini lagi. Saudara kandung saya semua yang Kristen nggak saya kabari, Saya bikin strategi. Nanti mak saya setelah saya kubur baru saya beritahu, karena dia sudah Muslim. Sebab kalau saya beritahu dia belum dikubur, datang nanti saudara diambil. Saya nggak telepon, maka buru-buru saya panggil yang mandikan. Setelah mandikan langsung dikafani, kemudian kita solatkan. Ya, siang itu juga langsung kita kubur. Nggak pakai nunggu-nunggu, kubur langsung. Habis kubur, udah pulang ke rumah saya telepon abang saya. "Bang, mak kita sudah tidak ada lagi." "Maksudmu apa?" "Sudah meninggal." "Kapan?" "Tadi subuh." "Loh, kok baru sekarang kau beritahu saya baru meninggal emak kita?" "Iya, saya sibuk kali tadi Bang begini ngurusin ini begitu, saya udah panik saya bilang kan." "Di mana mak sekarang?" Saya bilang sudah saya kubur. "Kau kubur?" "Iya Bang." "Kenapa kau kubur?" "Iya, mak itu sudah masuk Islam 2 bulan yang lalu. Jadi dalam agama Islam itu tidak boleh lama-lama tidak dikubur." "Apa-apaan kamu?" katanya. "Suka-sukamu saja. Saya berangkat ke Jakarta. Itu mak akan saya gali kuburannya, saya bawa pulang ke Medan," katanya. Oh, saya bilang silakan Bang. Silakan abang kalau mau gali kuburan mak kita. Nanti kalau abang gali kuburan mak, abang sekalian saya kubur di situ, saya bilang. Nah, saya udah kesal itu kan. Abang juga saya kubur langsung sekalian di situ. Alhamdulillah Pak Bu, sampai hari ini sejak tahun 2006 nggak datang-datang abang saya itu. Nah, alhamdulillah. Nah, itulah hikmahnya. Dan inilah pengalaman saya, ketegasan dalam beriman kepada keluarga. Pada akhirnya apa? Orang tua kita yang tadinya benci sama kita, tapi karena kita konsisten istiqomah dalam menjaga keimanan kita, gak pernah mengucapkan selamat ini dan selamat itu. Bisa Bapak bayangkan orang Batak kayak mana kerasnya masalah Islam. Tapi karena saya konsisten dengan iman saya, akhirnya orang tua kita masuk Islam. Bahkan adik kandung saya juga ikut 2 orang masuk agama Islam. Coba kalau kita pelintat-pelintut, ya kan, tidak punya pendirian. Kita banyak beradaptasi. Saya yakin akan sulit orang mendapatkan hidayah dari perantaraan kita ini. Ya, mungkin begitu Pak Amri pertanyaannya tentang bagaimana keadaan kita yang ada di sini. Saya pikir kita penting istiqomah. Prinsip iman itu yang kita jaga. Jangan terlalu banyak kita basa-basi. Kalau karena keimanan itulah kita akan di PHK atau apa, itu memang cobaan iman. Semua orang harus seperti itu. Ya, kita harus lebih mementingkan Allah daripada pekerjaan kita, daripada harta kita, daripada semuanya. Allah harus nomor 1 kita buat. Ya, kalau sudah Allah nomor 1, insya Allah Allah akan tolong kita. Dan percayalah, intan surullah yansurkum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah pasti tolong kamu. Dan Allah berjanji dalam ayat yang lain, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Allah berkewajiban menolong orang-orang yang beriman di antara kamu. Kalau kita beriman ditolong sama Allah. Jangan pernah ragu itu, ya. Allah tuh tidak tidur, apalagi ngantuk juga tidak. Jangankan tidur, ngantuk aja tidak. Allah Maha melihat, Allah Maha memantau, Allah Maha memonitor semua aktivitas kita ini. Ya. Mungkin begitu, Bapak Ibu. Cukup.